Om Jerry, jadi pilihannya apa ini? Pilihan Politisi apa atau pendeta? saya kan masih belum politisi dan belum pendeta. Oh, jadi masih bebas. Iya, jadi jadi belum bisa Belum memilih. punya pilihan. Belum bisa memilih. Jadi Artinya mengalir saja. ya. Ya, kembali dengan saya Pastor Joshua Tewu DBS dalam program spesial Perspektif Joshua Tewu. Kita sekarang masuk pada sesi ketiga, sesi akhir nih Pak. Kita mau bicara soal moderasi beragama. Iya. Kenapa ini penting dikemukakan dan ingin dapatkan perspektif khusus dari seorang pengamat politik seperti Jerry Sumampo ini, karena kan Bung Jerry netral. Satu, kedua, Bung Jerry juga adalah orang yang boleh dikata tanda kutip mentuhankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip di dalam penyelenggaraan bernegara maupun politik negeri tercinta ini. Artinya kalau saya pakai mendewakan samalah, ya artinya dia itu nilai-nilai moral, etika, prinsip-prinsip penyelenggaraan bernegara, jangan menubruk hukum, jangan melanggar etika dan sebagainya, itu kan dinomorsatukan. Itu representasi ilahi lah istilahnya, seperti itu kan. Nah, kaitannya sekarang dengan agama-agama yang multi majemuk di Indonesia ini, yang begitu beragam dengan karakteristik yang berbeda-beda satu dengan yang lain, sehingga Menteri Agama yang lalu Pak Lukman Hakim Saifuddin itu meluncurkan satu program yang namanya moderasi beragama. Nah, moderasi beragama saya pikir ini spirit yang sangat bagus, semangat untuk menuangkan dalam sebuah aturan semacam nanti dijadikan komitmen bersama para penyelenggara agama ini, orang-orang beragama, agar mematuhi yang namanya nilai-nilai, bisa meningkatkan lagi toleransi antar umat beragama dan seterusnya ya. Kenapa begitu Pak? Karena memang kita tahu bahwa agama ini komunitas politik yang paling luar biasa untuk mendulang hasil kemenangan ya dan seterusnya. Nah, ini bahkan bisa menciptakan konflik of interest tentang kepercayaan agama masing-masing. Woi, sentimen fanatisme mulai muncul juga dan seterusnya. Nah, pertanyaannya Pak di sini, sehat nggak persoalan ini dalam pengertian apa? Bisa nggak? Kalau sehat pasti nggak sehat. Tapi maksudnya bisa nggak dimaklumi ini, ditoleransi, ditolerir hal-hal seperti ini. Dan kalau ditolerir, sejauh mana batasannya? Silakan Pak Jer. Ya, yang pertama mungkin perlu saya bukan mentuhankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi ya. Bagi saya itu penting ya, tapi Tuhan tentu tetap ya. Nanti artinya saya mengaku masih agamis lah. Karena kalau mentuhankan nilai-nilai nanti orang akan bilang ini masuk ke masa sekuler kan gitu. Nah, kita ini agamis ini ya. Ini pengamat politik yang nggak bisa disetir ini. Artinya kalau ada pandangan sikap sebagaimana yang tadi dikemukakan, sebetulnya bagi saya pribadi itu lahir dari cara saya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan ya, sebagai juru selamat kita atau juru selamat yang kita yakini di agama Kristen ya. Saya kebetulan beragama Kristen ya, bukan kebetulan sejak awal.
Iya, jadi saya melihat penting aja, penting prinsip dan nilai itu untuk tetap menjadi pegangan ya. Tapi dan itu terinspirasi dari nilai-nilai keagamaan saya juga gitu ya. Jadi saya nggak melihat ada yang bertentangan dari nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai prinsip-prinsip penyelenggaraan negara dari tidak ada yang bertentangan dengan kehidupan saya sebagai orang Kristen atau nilai-nilai kekristenan itu sendiri. Bagi saya itu berjalan sama gitu ya, berjalan Ini sama bagus sekali dalam situasi yang dalam mungkin konteks yang konteks masing-masing ya. Gitu. Saya selaku hamba Tuhan berharap ini terus dipertahankan, Pak. Oh iya, kualitas seperti ini. Kita berusaha gitu ya. Jadi supaya kita juga punya tokoh yang memang seperti Pak Pendeta Tanamal tadi di awal kita bicara kan, begitu. yang apa juga ya memang kalau saya bilang representasi Kristen. Nilai-nilai kekristenan itu ada walaupun pengabdiannya secara nasional, ya. Secara kebangsaan. Makanya Bung, sebetulnya kan yang memagari ya atau yang menjadi benteng dari seorang politisi atau seorang pemimpin itu semestinya nilai-nilai agamanya sendiri apapun itu. Ya, ya. Karena kita yakin bahwa tidak ada agama yang menganjurkan seseorang itu, seorang pemimpin itu untuk melakukan kejahatan terhadap masyarakat. Tidak ada gitu ya. Saya kira agama mengajarkan nilai-nilai baik, prinsip-prinsip etis moral yang baik bagi seorang pemimpin untuk jadi pemimpin yang baik, tidak melakukan kejahatan. Amen. Dan membuat masyarakat itu baik juga gitu. Betul. Kan itu tugas utamanya sebagai bagian dari refleksi kehidupan berimannya. Ya. Meskipun sekarang katanya ada orang sekarang jadi beriman semua karena COVID-19. Karena banyak orang yang sekarang beriman ini artinya begini Bung Joshua ya. Beriman itu isolasi mandiri. Iman kan melakukan isolasi mandiri di rumah-rumah, isolasi mandiri gitu. Jadi karena COVID ini orang makin beriman gitu karena di rumah terus. Jadi beriman karena takut. Ya. Ini intermezzo saja sebelum kita karena kayaknya kita serius terus dari tadi kan. Nah, saya kira yang tadi ya memang kita jadi kalau saya kira Menteri Agama yang dulu punya visi yang baik ya. Sayang kemudian kena kasus ya. Kalau enggak mungkin akan terus dipertahankan oleh Jokowi karena baik wacananya baik, perspektifnya baik gitu ya. Lalu caranya juga menyikapi persoalan-persoalan keagamaan, pendekatan keagamaannya kepada semua kelompok agama itu saya kira sangat baik ya. Dan yang penting yang dia kemukakan itu menurut saya adalah dia ingin mendorong supaya agama-agama ini memang punya kontribusi bagi perbaikan kehidupan beragama dan perbaikan kehidupan masyarakat gitu. Betul. Agama bagi kemanusiaan yang baik ya, bukan bagi kepentingan sektoral yang lebih cenderung membuat konflik di tengah-tengah masyarakat gitu. Karena ego keagamaan itu muncul dikapitalisasi sedemikian rupa, bahkan tadi membuka ruang dan kerawanan untuk dipolitisir bagi kepentingan politik gitu. Jadi ini yang dia lihat dan karena itu dia mendorong spirit keagamaan yang sejati atau yang semestinya dilakukan gitu ya. Nah karena itu yang harus kita teruskan gitu. Pertanyaan yang muncul, bisa nggak politik Indonesia bersih dari politik identitas keagamaan? Itu kalau pertanyaannya bisa atau enggak, ya saya akan menjawab optimis bisa, tapi mungkin kita harus kerja jangka panjang ya. Saya kira itu yang kita inginkan ya. Karena sedikit banyak sebetulnya kehidupan keagamaan kita itu menjadi berantakan gitu ya. Atau ekspresi kehidupan keagamaan umat itu juga menjadi soal karena nuansa politiknya kuat sekali. Iya. Nuansa politiknya kuat sekali. Jadi gitu. Ini jadinya begini Pak, nanti muncul istilah begini, politik agama politik. Iya. Lalu kemudian menyeret tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka agama berpolitik. Yang mestinya jangan mereka masuk area situ. Betul, ya, saya setuju tuh. Jadi ini yang mesti dibenahi saya pikir Pak, karena bagaimanapun Indonesia ini kan negara beragama.
Ya. negara agama-agama, ya negara spiritualitasnya tinggi gitu loh. Ya memang agak sulit memisahkan praktek politik kita itu dari urusan keagamaan ya. Apalagi memang seringkali ini disengaja oleh para politisi karena agama itu adalah lahan suara yang sangat potensial gitu ya. Karena itu banyak juga para politisi kita itu tampil dengan wajah agama. Itu tampil dengan wajah agama. Nah, ini tentu nggak sehat ya. Tentu nggak sehat gitu karena cara seperti ini, saya selalu katakan cara seperti ini sebetulnya menodai agama. Gitu. Betul. Cara seperti ini membuat nilai-nilai keagamaan itu terdegradasi secara ke titik yang paling bawah. Gitu ya. Karena yang muncul itu bukan keikhlasan ya dan ketulusan untuk beragama gitu, tapi ya digunakan itu untuk kepentingan pencitraan diri kan. Iya. Untuk kepentingan pencitraan diri itu. Dan itu juga yang membuat kenapa jadi fenomena begini, Bung, menggoda tokoh-tokoh agama untuk terjun kepada bidang urusan politik praktis. Saya pernah usulkan itu Pak Jerry bahwa paling tidak KPU lah yang membuat peraturan bahwa tokoh-tokoh agama yang apalagi mereka yang memang punya identitas jelas. Iya. Kalau di Kristen misalkan pendeta ya mulai dari mungkin dia bicara struktur jabatan kependetaan apa segala macam itu sebaiknya dibuat aturan mereka tidak boleh terjun ke politik. Kalau mereka terjun mereka harus lepaskan semua atribut keagamaan itu. Iya, saya setuju aja. Seperti Martin Luther King misalkan di Amerika, pendeta tapi dia melepaskan semua kependetaannya dan terjun penuh di dunia politik dan tanpa bawa atribut agama kan dalam berjuang di dunia politik. Iya, jadi gini Bung, saya setuju aja dengan itu. Sebetulnya saya juga salah satu yang selalu mengatakan itu. Kalau ada pendeta di kita Kristen ya, kalau ada pendeta yang mau masuk ke dunia politik, semestinya dia harus lepas. Bukan cuti, lepas. Bukan cuti, dia harus cepat, dia harus lepas dari gereja. Meskipun dinamika sosial kemasyarakatan kita ini tidak mudah, apalagi mungkin di daerah-daerah tertentu ya. Tapi oke lah gitu ya. Tapi menurut saya secara prinsip begitu, karena irisan antara dunia politik dan dunia keagamaan atau kegerejaan itu memang terlalu tebal ya, dan karena itu bisa tumpang tindih gitu ya. Sebagaimana yang tadi saya bilang ya. Nah, tetapi begini. Kalau kita mau mengatakan negara melakukan pelarangan dalam hal ini mungkin KPU ya, itu memang juga agak sulit gitu karena di hadapan negara orang itu kan memang ya dilihat sebagai sebuah manusia tanpa embel-embelnya. Jadi kalau kita mengatakan hak asasi manusia itu atau konstitusi menjamin hak untuk memilih dan dipilih gitu. Jadi siapapun dia, seorang ulama, seorang kiai, seorang pendeta, atau seorang ulama dalam agama-agama yang lain boleh saja untuk terjun di dalam dunia politik dan menjadi politisi gitu ya. Makanya jangan negara yang mengatur, semestinya ini diatur di masing-masing agama, gitu kan? Jadi harus di kelompok-kelompok agama seperti gereja yang harus melakukan pelarangan itu. Nah, apalagi Bung, sebetulnya di dunia politik itu tidak terlalu artinya begini, yang mau saya katakan di negara-negara Eropa itu banyak pendeta itu terjun dalam dunia politik gitu. Di Jerman misalnya partai-partai kan ada CDU ya, Partai Demokratik Kristen gitu ya, yang banyak pendeta ikutan di sana sebagai politisi. Di Belanda juga begitu. Bahkan Perdana Menteri Jerman sekarang itu kan orang tuanya juga pendeta gitu, dan presidennya mungkin pendeta juga gitu. Tapi ketika mereka sama masuk dengan di Indonesia dulu PDS lah, Partai Damai Sejahtera misalkan kan. Jadi ketika mereka masuk dalam urusan politik, memang identitas kependetaannya itu hampir tidak muncul lagi secara formal ya gitu. Tapi orang tahu gitu. Tapi mungkin dia muncul dalam bentuk caranya berpolitik gitu. Atau dia gini Pak Jeff, maksudnya begini.
oke lah kalau dia mau terjun, anggaplah untuk dunia politik juga sebuah lahan panggilan, Ya pelayanan. betul. Ya toh? Ya. Dia mestinya pilih. Ya milih. Kalau saya lebih dia setuju mau begitu. sekarang dia terpanggil di dunia politik untuk menjadi garam Ya. dan terang di sana. Iya, Oke, dia lepaskan percayakan gereja dipimpin oleh pihak lain, orang lain lagi, ya. gitu loh. Setuju. Atau kalau dia cuma setengah-setengah juga Pak, dia juga tidak mengerti masalah politik apa, cuma banyak juga maaf ya, banyak pendeta orientasinya karena susah di ladang Tuhan. Ya, pikul salib tidak lepas-lepas itu salib. Ya, terus kemudian dia cari peruntungan di dunia politik. Ya itu yang nggak benar. Ada godaan money dan lain sebagainya, Betul. jabatan dan seterusnya. Nah, Ya. ini yang perlu ditertibkan dalam pengertian lepasin itu. Ya. Kalau saya dari dulu setuju begitu. Itu. Seorang pendeta yang mau boleh saja nggak dilarang, tapi dia harus lepas gitu. Iya, bukan berarti negara melarang, Bro, bukan, tetapi nggak boleh setengah-setengah seperti iya, tadi Bung betul. bilang. Nggak boleh karena gini, setengah-setengah itu juga kan dengan sendirinya menganggap bahwa dunia politik itu dunia untuk main-main aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus sungguh-sungguh karena Dua-dua totalitas ini. betul. Karena di dunia politik kita juga sedang mempertaruhkan nasib orang. Betul. Gitu, karena di sana Anda atau kita akan melayani masyarakat sama dengan ketika dia jadi pendeta, dia melayani Tuhan dengan mencerdaskan umat. Betul. Kan gitu. Itu nggak boleh di sini dan di sana. Itu menurut saya harus terpisah karena kita kalau mau melayani di dunia politik harus total kita. Betul. Gitu. Tidak bisa setengah-setengah. Kalau di sini masih mikirin ini menurut saya nggak akan maksimal di dua-dua tempat di mana kita melayani. Makanya secara etik nggak baik juga itu. Ya, jadi itu sebabnya kita berbicara soal pilihan, Pak. Iya, pilihan. Ya, betul. kalau memang dalam perkembangannya kamu melayani Tuhan tadinya di gereja, di ladang misi dan seterusnya, tiba-tiba terpanggil di dunia politik, konsekuensinya harus lepaskan, jangan cuti. Betul, jangan lepaskan cuti. seterusnya Lepas. dan mengabdi di situ sampai Tuhan panggil. Iya. Seperti itu kan? Iya, itu sebetulnya. baru fair. Karena gini, kalau pendeta cuti sebentar, bertarung sana, kalau sial nggak kepilih, balik lagi dan seterusnya. Ini kan sangat menodai pergerakan Ya, iman sebenarnya rohani kita. Ada beberapa gereja yang punya aturan begitu ya. Jadi Ya. dia boleh tapi dia harus lepas atau menunggu pensiun gitu. Itu saya selalu ingat kalau yang begini-begini dengan senior kita, Pendeta Eka Dharma Putra. Iya. Jadi Pak Eka ini dulu memilih pensiun agak cepat gitu karena mau ikut terlibat dalam dunia politik gitu. Karena sejak awal sudah dekat dengan politik gitu ya, bahkan menulis banyak tentang politik, tapi tidak pernah mau terjun ke politik praktis karena masih sebagai pendeta. Nah, ketika sudah mulai usia pensiun, memang memilih pensiun dan setelah itu berhenti dan mau terlibat menjadi politisi, melakukan pelayanan di bidang politik. Memang sayang usianya nggak cukup panjang sehingga tidak sempat berkiprah secara lebih lama ya dan lebih intens di dunia politik gitu. Tapi kan sempat menjadi caleg. Itu kan menjadi contoh, Pak. Ya, artinya dia punya komitmen untuk ini ya. Memang nilai-nilai itu. Memang Pak Eka menulis juga tentang banyak hal ya dan selalu mengatakan dalam banyak kesempatan bahwa pendeta yang mau berpolitik itu ya harus meninggalkan semua pelayanannya sebagai pendeta lalu melakukan beralih kepada pelayanan di bidang politik. Dalam tulisan-tulisannya sudah banyak begitu dan ketika dia selesai dia kemudian melakukan itu gitu. Jadi yang begitu sebetulnya ada contoh. Saya pernah barangkali Pak Jerry juga tahu ya. Saya coba sebenarnya saya cuma tes ini. Nah, saya ikut di sebuah partai, lalu kemudian saya mencalonkan diri. Pernah calon juga ya? Saya coba ikut. Tapi waktu keputusan saya sudah masuk, saya mundur, Pak. Tapi belum masuk sampai ke KPU. Kalau KPU kan pelanggaran hukum. Oh. Tapi ini masih dalam internal. Jadi bagian dari itu berefleksi juga ya. Saya cuma coba lihat kemampuan saya untuk dites, diuji apa segala macam. Saya lolos, Pak. Saya tembus, saya masuk. Tapi kemudian ketika
harus masuk lebih jauh dan sudah harus ada keterikatan hukum di situ, saya putuskan tidak, karena panggilan saya dari awal jadi pendeta, hamba Tuhan. Saya bahkan dari background sekolah politik, hukum sebelum jadi pendeta, Pak. Saya bahkan tinggalkan dunia politik di masa lalu itu, lalu kemudian ingin mengabdi penuh di ladang Tuhan. Masa saya mau ceburin lagi diri dalam politik? Balik lagi kan nggak lucu. Tapi kadangkala karena semacam tanda kutip tantangan orang ingin begini, kadangkala rasa ingin membuktikan bahwa saya juga mengerti hal ini. Saya bukan orang yang awam sama sekali dengan hal itu. Saya akan buktikan. Saya lolos dengan semua seleksi. Contohnya seperti itu, Pak. Nah, tapi ketika dipertaruhkan mau pilih ladang politik atau ladang Tuhan, oh jelas saya bilang komitmen saya dari awal. Ya, maka saya minta maaf sama pimpinan waktu itu. Saya mundur, Pak. Saya minta maaf. Saya tidak lanjutkan karena saya lebih cenderung untuk melanjutkan panggilan saya untuk menjadi hamba Tuhan. Ya itu kan pilihan. Pilihan, Pak. Itu yang sebenarnya saya juga memberikan edukasi politik, tapi sekaligus edukasi kerohanian, keimanan. Bahwa setiap orang punya prinsip, setiap orang dituntut pertanggungjawabannya terhadap panggilannya kepada Tuhan di masyarakat. Nah, menjadi seorang politisi, pendeta jadi politisi juga nggak ada masalah. Misalkan kayak Om Jerry mau full, walaupun punya background teologi, tapi kemudian mau mengabdikan diri di dunia politik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan bersumbangsi di dunia politik agar menciptakan pola berpolitik yang sehat dan berbudaya tinggi misalkan. Oh, saya pikir bagus, Om Jer. Karena dibutuhkan juga perspektif teologis, pandangan-pandangan biblikal dan sebagainya. Tapi konsekuensinya kita harus memilih karena dua dunia ini nggak bisa jadi satu, Pak. Saya setuju tuh. Tapi penjelasan Bung Yosua ini sebetulnya membuat saya berpikir begini. Banyak orang melihat dunia politik itu kotor. Menurut saya ini pandangan yang keliru. Tapi saya nggak bermaksud begitu ya. Ini terinspirasi itu aja ya. Kita harus katakan politik itu adalah ladang pelayanan yang mulia juga. Gitu. Nah, kalau sekarang ini terkesan kotor atau sering diasumsikan kotor, sebetulnya bukan politik yang kotor. Figur-figur yang hidup di ladang politik itu yang memang mengotori politik. Punya pikiran kotor, motif kotor ya. Jadi kitanya sebetulnya orangnya yang problem ya, yang kemudian membuat pencitraan politik itu menjadi kotor. Nah, ini yang harus kita luruskan. Saya setuju, Pak. Karena di dalam nilai-nilai kekristenan, ajaran Alkitab juga akhirnya toh pemerintah itu kalau menjadi semacam pencapaian akhir dari politik. Itu adalah hamba Tuhan loh. Betul. Alkitab klaim seperti itu. Jadi itu ladang. Betul. Saya setuju. Cuma dalam proses ini Anda harus memilih. Anda mau pilih ladang politik atau ladang misi. Nggak bisa dua-duanya. Nggak bisa dua-duanya. Nggak bisa kemaruk. Iya, karena walaupun itu juga ladangnya Tuhan untuk menata sistem kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara, tetapi itu prosesnya di situ, Pak, beda sekali dengan di sini. Di ladang misi, istilahnya penggembalaan, pastoral, gereja dan seterusnya, amat sangat berbeda. Nah, moderasi beragama, interdenominasi di dalam kekristenan itu juga harus dirawat. Sembari kita juga menjaga prinsip-prinsip moderasi lintas agama supaya kita tetap bisa bersanding walaupun dengan perbedaan iman sekalipun, kita duduk bersama berdialog dan hendaknya kita mengembangkan spirit perspektif ini, Pak. Begini, orang bisa berbeda pendapat, ya toh? Saya punya pendapat berbeda dengan Pak Jerry, sah-sah saja. Cuma bagaimana kita menyikapi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat itu tetap dengan menganut itu. Nilai-nilai berkomunikasi ada, harus santun, jangan kayak orang barbar, mulut maki-maki dan sebagainya. Lalu kemudian otak kotor, menggiring opini untuk membuli, untuk melakukan pembunuhan karakter dan sebagainya. Termasuk di kalangan kekristenan. Gitu loh. Saya harus mengapresiasi loh. Surat edaran dari Dirjen Bimas Kristen
Profesor Dr. Thomas Penturi. Ya karena beliau juga melihat, wah ini nggak bisa seperti ini. Harus diberikan semacam himbauan kan. Supaya tujuannya sebenarnya, kalau berbeda biasa aja. Cuma jangan kemudian menyikapi perbedaan itu dengan sikap-sikap yang anarkis, begitu loh. Iya, memang kan ini selalu problem kita ya. Maksud saya begini, kemampuan kita untuk hidup dalam perbedaan, menurut saya makin lama makin menipis ya. Makin lama makin menipis, Makin bukan meningkat. menipis, ya, bukan meningkat sebetulnya. Karena begini, saya berangkat dari ya kita pada dasarnya memang masyarakat yang majemuk gitu. Oke, iya betul. Nah, kenapa orang-orang tua kita dulu bisa hidup secara damai, aman, harmonis dalam perbedaan itu? Kenapa sekarang kok kita seolah-olah ini problem gitu? Padahal ini warisan paling genuine dari Indonesia gitu ya. Nah, saya melihat salah satunya itu politik ini membuat orang beragama itu selalu berpikir politik. Gitu ya. Jadi ekspresi-ekspresi keagamaan yang muncul itu selalu dikalkulasi politik gitu. Oke. Nah, ini yang tidak sehat. Ini yang juga harus kita bersihkan ya dalam benak masyarakat Indonesia. Karena saya menilai banyak persoalan-persoalan keagamaan yang muncul itu selalu di persepsi politik gitu. Seolah-olah ada ini, seolah-olah ada ini gitu. Ini kan cara berpikir politik, padahal tidak gitu. Nah, tapi kalau orang bilang itu memang politicking, itu memang iya sebenarnya gini, ada hal-hal yang sebetulnya tidak politik, Bung, tapi karena dominasi cara berpikir politik terlalu kuat gitu, sehingga turut mempengaruhi ke dalam. Ekspresi cara berpikir orang-orang atau masyarakat kita itu selalu menjadi cara berpikir politik. Termasuk misalnya pemimpin begini ya. agama. Misalnya begini ya, termasuk pemimpin agama. Itulah sebetulnya mungkin mungkin jeleknya politik kita. Dia mencengkram orang sehingga menjadi terdominasi. Dan ekspresi-ekspresinya menjadi ekspresi politik gitu. Misalnya begini, kalau ada orang beribadah diganggu gitu ya, kan selalu kalkulasinya politik, Bu. Nanti ini kalau dibiarkan lama-lama makin banyak gitu. Menurut saya ini cara berpikir politik. Itu selalu harus diperhitungkan dalam konteks besar kecilnya. Ini kan cara berpikir politik nih. Itu padahal apa salahnya orang beragama gitu. Iya. Apa salahnya orang mengekspresikan keagamaannya? Ini negara bebas gitu. Termasuk dijamin. yang kemudian muncul istilah-istilah mayoritas minoritas. Iya, makanya istilah mayoritas minoritas ini istilah politik. Nah loh, Istilah itu harus politik. diketahui loh. Iya, kalau saya selalu mengatakan ini istilah politik. Karena gitu. begini Om Jer. Dalam konteks beragama nggak terlalu penting jumlah. Karena gini contoh ya, saya ini keluarga, Ya, oma saya dari Mami itu orang Sulawesi Selatan asli Jeneponto. ya, Dan istilahnya begini deh, saya mau gambarkan langsung beginilah. Keluarga saya ini warna-warni beragama. ya, Bahkan di bagian saya yang sebelah kiri ini banyak sekali rekan saudara-saudara saya yang Muslim, ya, non Kristen, ya. betul. Tapi kami tidak pernah ribut. Kalau hari raya Islam misalkan Lebaran, saya dirindukan untuk mereka supaya saya datang main. Kalau kami datang ada sepupu-sepupu saya itu haji banyak Pak. Yang ini kalau datang kita bercanda-bercanda tuh pendeta sudah datang tuh. Ya. Pendeta sini dong, gabung sama-sama. Ya, kami kalau Natal atau apa, saudara-saudara saya datang. Itu dari Makassar yang istilahnya aliran-aliran keras itu datang semua Pak, kita semua sama-sama. Nggak pernah ribut kita dalam soal agama dan seterusnya. Justru itu. Tapi kenapa saya lihat kok maaf aja, perbedaan-perbedaan pendapat yang doktrinal, teologis di dalam kekristenan bisa memperuncing, bahkan membangun sebuah permusuhan. Saya juga heran, padahal kami bisa berdialog loh. Maaf Pak, saya ini orang yang pelayanannya juga banyak di perdebatan lintas agama dalam pengertian edukasi nih. Kita dialog lintas agama maksudnya.
Di YouTube banyak sekali. Tapi setiap kali saya habis berdebat dengan teman-teman yang non-Kristen, mempertahankan iman, berdialog, memberikan semacam pemahaman iman Kristen, kami nggak pernah ribut, Pak. Kita duduk sama-sama, kita foto sama-sama, salaman sama-sama, nggak ada masalah, Pak. Iya, jadi Bahkan tidak ada yang bully istilahnya dalam komunitas itu, Pak. iya, iya. Kita betul-betul saling menghargai, menghormati, walaupun kita jelas punya perbedaan yang sangat ekstrim. Iya, iya. Ya, Justru itu Bung, jadi kan sebetulnya bukan keluarga Bung Yosua aja yang begitu. Banyak masyarakat Indonesia itu begitu. Dari keluarganya aja udah beragam. betul. Tapi kenapa jadi masalah? Padahal tidak ada masalah di sana. Iya. Jadi ini yang saya bilang, menurut saya ini cara berpikir politik ya. Termasuk sebetulnya juga di kalangan kita kan begitu. Kalau ada masjid satu komunitas yang Kristen mau berdiri gitu ya, kita juga seolah-olah keberatan, atau bukan seolah-olah, kita kadang-kadang keberatan lalu mengekspresikan itu secara terang-terangan gitu ya. Nah, menurut saya ini karena kita itu dirasuki dengan cara berpikir politik gitu. Karena politik itu kan selalu terkait dengan jumlah. Kalau saya berpolitik mengikuti satu partai, saya akan mau partai saya itu jauh lebih banyak dari partai yang lain. Pengikutnya banyak. Iya, gitu. Nah, dalam beragama nggak bisa begitu, gitu. Karena beragama itu kita nggak pernah bicara nilai sebetulnya. Kita nggak pernah bicara jumlah. Kita bicara nilai. Semakin banyak orang yang perilakunya makin baik, kan makin baik gitu. Sebuah masyarakat gitu. Dalam konteks kita itu kan kalau ada pertambahan jumlah itu bukan karya kita sebagai manusia, tapi karya Roh Kudus kan gitu, karya Tuhan gitu. Kita sebagai orang Kristen kan begitu menilainya gitu. Tapi kadang-kadang kita juga jadi berpikir politik karena terlalu kuatnya aura politik dalam mempersepsi hampir segala sesuatu dalam konteks sosial kemasyarakatan. Jadi ini masih PR, Pak ya. Ya, jadi ini bagian yang harus kita perbaiki, Bung. Tidak hanya di kalangan umat pada umumnya, tapi di kalangan umat kita juga ini menjadi problem. Bahkan di kalangan internal kekristenan juga kita satu dengan yang lain itu masih sering bersaing karena cara berpikir politik. Saya harus lebih banyak dari dia gitu. Padahal misi kekristenan awal itu tidak pernah bicara jumlah gitu. Dia bicara Dia bicara kualitas kan. Bagaimana orang itu menjadi makin banyak tapi tidak pernah menyebut jumlah karena kita yakin kan dalam nanti kita akan masuk nanti berapa hari lagi ini dengan peristiwa kenaikan ya, gitu kan. Waktu kenaikan kan itu pesannya. Beritakanlah nanti dengan sendirinya Roh Kudus akan bekerja untuk orang akan semakin banyak orang percaya, kan gitu. Tapi ya kita berpikir politik itu menyekat ini orang percaya, kita sekat ini gereja sendiri, lalu buat benteng dan berusaha supaya kita makin banyak gitu. Itu boleh saja gitu ya, makin hebat dari mereka. Tapi kalau ini terus menerus dikembangkan cara berpikir seperti ini memang berbahaya gitu, berbahaya karena menurut saya ini cara berpikir politik, Bung. Pak, satu pertanyaan titipan yang Pak Jerry juga mesti jawab ini. Apakah menurut Anda sistem sinodal denominasional yang ada sekarang itu adalah produk politik atau paling tidak akibat pengaruh politik sehingga terjadi perpecahan sinodal misalkan? Ya saya kira terlalu cepat atau terlalu riskan mungkin kalau mendefinisikan itu ya. Tapi sistem pemerintahan gereja gitu ya, dalam sistem pemerintahan gereja itu kan Bapak di gereja? Saya bergereja di GPIB ya, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Ya, kita pakai sistem pemerintahannya presbyterial sinodal ya. Nah, sistem pemerintahan gereja ini kan sebetulnya muncul sebagai resiko atau konsekuensi dari
masyarakat yang mulai gereja harus mulai mengatur dirinya sendiri secara organisasi, gitu ya. Jadi ini sistem berorganisasi ya, presbyterial sinodal ya. Jadi memang ketika menjadi sebagai sebuah organisasi ya ada juga dimensi politik di sana, tapi tentu sistem ini justru kan muncul untuk makin membuat sistem itu lebih demokratis ya, atau lebih supaya kekuasaan itu tidak makin sulit diatur, kan begitu gitu. Karena kan katanya orang makin berkuasa ya dimanapun, di gereja atau di luar gereja, selalu ada kemungkinan kekuasaan itu diselewengkan ya, kan gitu. Jadi memang harus diatur, itu harus dibuat sistemnya, kemudian ini dibuat kerangka teologisnya ya, diteologisasi lah. Dan yang paling penting adalah supaya kekuasaan itu bisa diatur sedemikian rupa agar tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang mencederai kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan pemerintahan gereja ya maksudnya. Iya gitu. Jadi dimanapun memang kepemimpinan gereja. Kepemimpinan gereja. Termasuk kan begini, karena setiap orang itu selalu punya kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan, selalu ada gitu. Karena itu menurut saya sistem pemerintahan ini apapun sistemnya itu diatur untuk menetralisasi nafsu-nafsu kekuasaan dalam diri orang, supaya itu bisa digunakan secara lebih proporsional bagi kepentingan bersama. Kalau saya memahaminya begitu, apapun itu, mau dia presbyterial sinodal, mau sinodal presbyterial, mau episkopal dan seterusnya gitu. Apakah itu Anda masukkan dalam kategori berpikir atau kerangka berpikir politik? Saya kira ada dimensi politik di sana, gitu ya. Dan karena itu, kalau begini, kalau kita bicara kekuasaan, sebetulnya kita harus selalu bicara politik juga, gitu. Karena politik itu kan katanya. Walaupun di dalam gereja. Iya, walaupun di dalam gereja. Karena kalau saya politik itu saya terjemahkan sebagai seni untuk mengelola sebuah masyarakat atau sebuah komunitas, gitu ya. Nah, gereja juga punya komunitasnya. Itu karena katanya politik itu selalu punya kekuasaan itu selalu punya kemungkinan untuk diselewengkan, gitu kan. Makanya harus ada pengaturan. Nah, sistem pemerintahan gereja menurut saya mau mengatur kekuasaan itu supaya tidak diselewengkan untuk kepentingan-kepentingan luar biasa. Serius sekali kita bicara. Kita dulu ini. Aduh, luar biasa pembicaranya, semakin larut semakin seru ini. Tapi karena waktu juga ada segmen-segmen lain yang perlu kita lebih perdalam lagi. Ini ya, justru dalam diskusi ini, dalam perbincangan kita ini muncul banyak hal yang kayaknya perlu menjadi topik-topik tersendiri untuk bahas ke depan ya, Pak Jar. Iya. Ya, karena bicara gereja dan politik itu hampir nggak ada selesainya, Bung. Luar biasa ya. Tapi kan perbedaan memang tidak bisa dielakkan. Oh iya, apalagi bicara perbedaan doktrinal, dogmatik dan sebagainya kan. Makanya Cuma bagaimana menyikapi itu? Ini closing statement Anda. Bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan doktrinal, teologi di dalam kekristenan yang multidenominasional ini? Mungkin perlu juga Bapak sampaikan supaya jangan terlalu memperuncing perbedaan, mempertajam, tapi bagaimana kita together we can itu loh, spiritnya. Together we can ya. Begini, tentu begini, percakapan kita ini tidak sedang melakukan penyeragaman ya, juga dalam konteks berpolitik ya. Justru perbedaan itu menjadi penting dalam kerangka untuk makin membuat kita dewasa gitu ya. Jadi berpolitik itu memang butuh kedewasaan. Tapi perbedaan-perbedaan itu makin membuat kita makin matang, makin dewasa gitu. Dan ini juga yang harus kita pahami. Dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bermasyarakat dengan agama-agama yang berbeda, prinsip ini harus kita pegang gitu ya. Gitu prinsip ini kita harus pegang. Jadi perbedaan itu harus kita sikapi sebagai sesuatu yang makin memperkaya kita,
gitu ya. Tapi kalau kita berpikir seperti itu, Bung, perbedaan itu tidak akan menjadi sesuatu yang membuat kita makin terpuruk gitu. Oke. Tapi perbedaan itu akan justru karena kita berbeda, gitu ya. Karena kita menyadari kita berbeda, Dinamikanya lebih dinamika itu akan justru memunculkan bahwa perbedaan ini nggak boleh menjadi sesuatu yang menegasikan proses-proses kebersamaan bersama, gitu ya. Perbedaan ini justru harus memunculkan justru dalam suasana seperti itu. Menurut saya perbedaan itu harus memunculkan semangat pembelajaran atau semangat kebersamaan itu. Betul. Itu karena kita tahu kan begini, karena kita tahu kita berbeda dan karena kita berbeda kita tahu ini berpotensi untuk membuat perbedaan ini menjadi sesuatu yang dimanfaatkan bagi kepentingan-kepentingan yang menegasikan kehidupan kebersamaan gitu. Semestinya dari sini akan muncul apa yang kita sebut sebagai kebersamaan gitu. Ya. Gitu justru together sini itu kan mesti semua harus bersatu gitu ya. Together we can ini justru muncul karena kita menyadari kita berbeda. Dan perbedaan ini bisa dipolitisasi untuk kepentingan-kepentingan yang membuat kemanusiaan itu menjadi terpuruk gitu ya. Kebersamaan itu menjadi terpuruk. Tapi bisa sebaliknya. Ya, karena itu kita ingin memunculkan sebaliknya gitu. Kalau orang-orang yang berbeda itu bisa muncul sebagai sebuah kekuatan yang kekuatan bersama kan indah sekali, Bung, gitu ya. Nah, makanya tadi saya bilang perbedaan ini harus menjadi sesuatu yang makin memperkaya kita. Bukan makin membuat kita membentengi diri terhadap orang-orang atau kelompok-kelompok yang berbeda. Gitu. Nah, ini luar biasa karena kita bicara dengan pengamat politik, saudara-saudara. Ya, jadi diplomasinya memang mau tidak mau perspektif itu kental politiknya dan juga untuk memberi edukasi kepada masyarakat Kristen bahwa mereka jangan tabu terhadap politik, tetapi mereka juga harus melihat misi mereka, apalagi bicara pelayan Tuhan, di mana Tuhan panggil dia untuk kemudian berkarya, untuk kita juga bisa memberikan sumbangsi kepada bangsa dan negara, tidak harus di panggung politik toh. Ya, jadi saya teringat, mungkin ini penting ya. Tadi Bung Yosua juga bilang ya, ketika diskusi dengan orang-orang yang berbeda, setelah itu ya kita salaman, kita duduk sama-sama, makan sama-sama. Sangat suasana persahabatan itu tetap kita pelihara, suasana kebersamaan. Nah, sebetulnya itu dicontohkan oleh politisi-politisi kita dulu ya. Bagaimana seorang seorang Natsir ya, begitu hormat terhadap Leimena dulu. Muhammad Natsir. Iya. Begitu juga seorang Leimena itu begitu hormat dengan Natsir yang pandangan-pandangan politiknya itu memang bertolak belakang. Betul. Gitu ya. Seorang Soekarno begitu hormat dengan Leimena gitu. Masa di dunia politik bisa begitu ya? Nah, politisi-politisi kita dulu, pendiri-pendiri bangsa dulu begitu sebetulnya. Itu saya bilang, masa orang politik saja bisa begitu, masa pendeta nggak bisa duduk bersama walaupun teologi berbeda, misalnya bertolak belakang. Kan mestinya belajar, kita harus bisa menerima perbedaan. Dan kita punya teladan tokoh-tokoh kita di masa lalu ya, yang bisa kita lihat ya. Makanya tadi saya bilang makin kesini kok kemampuan kita untuk hidup bersama kok makin tipis gitu ya. Karena itu spirit seperti ini harus terus kita tapi bisa ditebalkan lagi toh, Pak. Oh iya, kita justru punya optimisme ya. Perspektif ini akan berusaha untuk menebalkan rasa kebersamaan itu. Pertanyaan terakhir untuk Pak Jerry sebelum saya tutup. Om Jerry, jadi pilihannya apa ini? Politisi atau pendeta? Saya kan masih belum politisi dan belum pendeta. Oh, jadi masih bebas. Iya, jadi belum bisa memilih. Belum punya pilihan. Jadi artinya mengalir saja. Ya, saya jalani aja apa yang sekarang terjadi gitu ya, yang sekarang berlangsung ya. Tapi sebetulnya begini, saya mau mengatakan satu hal. Ya. Yang mungkin belum kita bicarakan ini adalah dalam konteks penanganan pandemi COVID-19. Oke. Bagaimana kita berpikir tentang mensinergikan
peran gereja dan peran pemerintah gitu ya. Jadi kita harus dorong gereja menjalankan peran yang nyata dalam mendukung Ya. Pemerintah dalam proses penanganan Oke. COVID ini gitu ya. Sudah banyak yang dilakukan gereja sekarang ya. Kegiatan-kegiatan membantu orang-orang yang terdampak gitu ya. Kegiatan diakonia sosial itu berjalan ya. Apa kasih makan, kasih santunan, kasih sembako dan seterusnya. Jadi kegiatan-kegiatan ini juga berjalan, tapi mungkin juga harus perlu ditingkatkan ya. Misalnya ada usulan PGI yang saya kira harus disambut oleh gereja-gereja ya. Tapi sebelum itu Pak, kayaknya bagus sekali Pak Jerry bicara ini. Mesti semakin ditingkatkan Ya, peran nyata gereja dalam ikut menangani atau menyelesaikan persoalan karena bersama ya. Karena Together Weekend ini kita harus bersama-sama. Jadi bukan cuma sekali melakukan bakti sosial, betul. Apalagi pakai mata kamera yang penting sudah tampil di publik, habis itu berhenti begitu, bukan begitu toh? Iya, bukan. Dan memang begitu, kemurnian kita untuk terlibat. Iya. Ya. Nah kan gini, gereja juga mengalami dampak terhadap ini. Pasti. Ya. Pasti mengalami dampak ya. Tapi ada hal-hal yang tetap bisa kita pikirkan untuk kita sumbangkan tanpa mungkin mengeluarkan kos lebih besar ya. Iya. Saya kira anjuran PGI baik untuk disambut ya. Bagaimana kita berpikir untuk menggunakan, katakanlah tentu tidak semua bisa sama ya, tergantung situasi dan kondisi. Misalnya ajakan PGI untuk menggunakan gedung-gedung gereja untuk menjadi tempat, katakanlah tempat beriman kan, melakukan isolasi mandiri ya. Misalnya begini. Banyak gereja sekarang tidak terpakai gedung-gedungnya atau aset-aset gereja, penginapan dan lain-lain ya. Kalau ini dijadikan tempat isolasi mandiri bagi warga gereja saja, sebenarnya itu sudah sebuah bentuk konkret dari partisipasi dan sumbangan gereja. Karena gini Bung, kenapa nggak keluarkan surat edaran Pak? Ya beberapa, saya kira PGI mungkin akan mengeluarkan surat edaran, tapi beberapa gereja setahu saya sudah mengeluarkan surat edaran. Karena gini Bung, orang yang carrier, gitu, orang yang positif itu tidak mengalami gejala, gitu, tapi harus diisolasi, harus dikarantina, gitu. Nah kalau yang begini dikarantina dalam fasilitas yang disiapkan pemerintah, nggak akan mampu, terbatas gitu. Kalau kita datang ke Wisma Atlet sekarang, ada banyak orang di sana yang sebetulnya isolasinya tidak perlu di sana. Betul. Gitu. Nah bayangkan kalau lebih baik bagi saya kalau ada warga gereja yang kita tahu carrier, gitu ya, kita tahu positif tapi tidak mengalami dampak. Kenapa enggak orang-orang seperti ini kita isolasi di gereja? Betul, setuju. Dia bisa bergaul dengan komunitasnya sendiri selama isolasi 14 hari plus itu. Kan gitu. Akan lebih senang dia, lebih bahagia dia, lebih nyaman ketimbang dia isolasi di Wisma Atlet yang di satu kamar cuma dia sendiri. Gitu. Atau dia bergaul dengan orang-orang yang sama-sama positif, saling bisa membangun kan? Iya, makanya gereja akan menjadi memang tempat yang betul-betul beriman gitu. Dia beriman plus. Dia di gereja bisa didampingi gitu ya. Kemudian dia juga bisa di pastoral bisa terus jalan gitu ya di situ, dan suasananya juga bagi dia lebih familiar, lebih nyaman dan seterusnya. Misalnya hal-hal seperti ini bisa sebetulnya. Bisa dong. Bisa. Itu ide bagus loh dari PGI. Iya, itu yang mungkin perlu kita dorong ke depan ya, karena tempat-tempat pemerintah memang makin terbatas. Nah, kalau soal penanganan kesehatannya kan itulah kita bisa kerja sama dengan pemerintah. Dokter-dokter yang lain. Betul. Tenaga-tenaga medis itu bisa kita minta dari pemerintah ya, termasuk pengamanan dan seterusnya. Tapi kalau ini dibuka gitu ya, ini di muka akan jadi kerjasama, akan jadi sumbangan konkret gereja terhadap upaya penanganan COVID ya. Atau misalnya gereja punya guest house yang selama ini sekarang ini menjadi tidak terpakai karena COVID. Sebetulnya bisa juga ini. Tinggal bagaimana komunikasi dengan pemerintah untuk
supaya ini kalau dilakukan seperti itu penanganannya betul-betul penanganan sesuai dengan protokol dan standar COVID juga gitu. Tentu gereja perlu dibantu karena tidak semua gereja punya keahlian penanganan kesehatan. Sinilah sinerginya dengan pemerintah itu harus dibangun gitu. Jadi misalnya begitu Bung, tidak sekedar aksi-aksi diakonia sosial lepas betul. partisan Pak ini ya. Bahwa itu penting juga ya, tapi bisa dicari model-model baru ya, model-model lain yang tidak akan mengeluarkan mungkin uang begitu besar ya, karena fasilitas itu sudah ada, tinggal didaya gunakan saja. Ya, puji Tuhan. Pemirsa, sepertinya kita berakhir pada sebuah statement closing yang sangat indah dari Pak Jerry Sumampo yang mengemukakan soal pentingnya sinergi gereja dan pemerintah dalam hal penyediaan fasilitas iman, isolasi mandiri. Ya, fasilitas beriman. Oh, iya kan fasilitas isolasi mandiri tuh, berarti iman kan Bung kasih singkatan iman isolasi mandiri. Ya mungkin perlu dipikirkan ketua-ketua sinode. Ya, yang mempunyai fasilitas gedung permanen yang independen, maksudnya yang bisa disumbangsihkan untuk masa sekarang ini bagi tempat-tempat isolasi mandiri, bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya paling tidak taruhlah untuk kalangan Kristen, jemaat di situlah paling tidak kalau misalkan ada masalah, atau jemaat sesinode lah kalau bicara. Supaya mereka bisa dapat tempat gitu loh, supaya tempat-tempat lain yang umum itu bisa dipakai orang-orang lain yang lebih juga membutuhkan, dan ini menjadi sumbangsih nyata bagi kita. Dan saya pikir ini sebagai peran politik praktis kita dalam karya yang sangat indah, ya kita membantu pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pandemik COVID-19 ini dengan cara ya kebersamaan, ya seperti itu. Jadi sungguh sangat luar biasa. Dari perkembangan cerita atau diskusi kami atau perbincangan kami, Andalah sendiri yang berhak untuk membangun pandangan pribadi Anda, karena ini perspektif. Jadi ada perspektif dari Bung Jerry Sumampo. Saya sudah menyatakan perspektif saya di sela-sela percakapan ini. Dan Anda juga berhak membangun perspektif sendiri. Bebas membangun perspektif sendiri. Silakan. Dan ingat, jangan menghakimi perspektif orang dengan perspektifmu, karena itu sama seperti orang buta menuntun orang buta. Jadi mari kita bersama-sama untuk berkarya di ladang Tuhan, dimanapun pilihanmu, dan sumbangsi nyata diperlukan. Ya, bukan teori dalam kehidupan, tetapi sekecil apapun kau bisa menyumbangsihkan itu, maka Tuhan dimuliakan dan masyarakat ini diberkati. Sampai di sini program Perspektif Joshua Tewu, ya, yang kali ini kita menghadirkan narasumber yang luar biasa, Pak Jerry Sumampo. Terima kasih. Terima kasih, Bung. Jerry Sumampo sudah hadir bersama-sama dengan kita, sangat menjadi berkat ini perbincangan kita ini ke depan. Terima kasih. Ya. Amin. Baik, untuk pemirsa, kiranya kita tetap dengan spirit ut omnes unum sint, together we can. Dari studio ini, Perspektif Joshua Tewu, saya dan Bung Jerry mengucapkan salam sejahtera. Sampai bertemu dalam program Perspektif berikutnya. Shalom. Terima kasih.